Yes. Oke, sebelum dimulai mungkin teman-teman saya ingin pastikan suara saya terdengar. Mungkin teman-teman bisa berikan jempol di kolom itu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam lestari, salam konservasi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi kiramin ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan serta kesehatan sehingga kita mampu melaksanakan acara webinar pada siang hari ini yang dengan tema menjaga dan mengelola hutan Indonesia, kontribusi nyata untuk melawan perubahan iklim. Alhamdulillah, meski kita dikumpulkan atau dipertemukan melalui via Zoom, dan alhamdulillah kita mampu melaksanakan acara yang insya Allah berkah dan semoga berkah Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya, tak lupa pula kita haturkan salawat serta salam atas pimpinan alam Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kita arti dari beribu-ribu kebenaran dan apa itu Islam dan apa itu kebenaran. Ketiga kalinya, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Mandara Sekar Aji yang telah menyempatkan diri hadir dalam acara webinar pada siang hari ini. Serta kami ucapkan terima kasih pula kepada seluruh peserta yang telah menyempatkan diri hadir pada webinar siang hari ini. Jadi sebelum kita mulai acara, mungkin saya akan memperkenalkan siapa sih narasumber kita pada siang hari ini. Beliau bernama Ibu Sekar Banjaran Aji. Beliau telah menyelesaikan pendidikan di Universitas Gadjah Mada dan di Bachelor of Law, studi hukum umum pada tahun 2012 sampai dengan 2016. Adapun keterampilan beliau, keahlian yang teratas itu adalah environmental law serta new writing, dan yang terakhir itu adalah gender equality. Beliau menguasai 3 bahasa dengan 2 bahasa asing, yakni bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Untuk selain itu certification, beliau juga pada environmental challenge, security and conflict in the metro. Mohon
Oke, maaf saya ulangi lagi. Certification pada Environmental Challenge, Secretary and Conflict in the Natural Environment Course, serta Honor Awards, third winner of Blogger Competition, Ahmad Wahid Award 2014, Pusat Paramadina. Selanjutnya, second winner of Call for Essay Competition, Young and Gender Based Excellence 2015. Oke, sekian paparan siapa sih sumber kita pada siang hari ini. Jadi mungkin untuk mempersingkat waktu, kami mempersilahkan kepada Ibu Sekar Banjaran Aji untuk menyampaikan materi pada siang hari ini. Kepada Ibu Sekar Banjaran Aji, disilakan. Halo teman-teman, apakah teman-teman bisa mendengar suara saya? Karena saya sama sekali nggak bisa dengar suara teman-teman. Alhamdulillah dengar Bu. Boleh dicek saja, saya nggak bisa dengar sama sekali. Bentar. Halo teman-teman. Ibu. Sekarang sudah bisa dengar suara saya? Alhamdulillah udah Bu. Oke. Halo teman-teman semuanya, maaf sepertinya tadi ada sedikit gangguan. Terima kasih pada MC-nya yang sudah memperkenalkan saya. Perkenalkan, saya Sekar Banjaran Aji. Saya adalah forest campaigner dari Greenpeace Indonesia. Greenpeace Southeast Asia yang ditempatkan di Indonesia. Saya boleh izin share ya teman-teman untuk memulai diskusi kita di siang hari ini. Okay. No, it's not sharing that. Maaf teman-teman. Tapi teman-teman bisa melihat wajah saya di layar atau enggak ya? Share screen yang terlihat Bu. Oh, terlihat. Tapi wajah saya enggak ya? Oke Bu. Halo? Oke Bu, tidak terlihat Bu. Yang ada cuma gambar forest. Oke. Profile. Sepertinya ada sedikit problem di device saya teman-teman. Tapi kita lanjutkan aja. Terima kasih banyak undangannya dari teman-teman Himpunan Mahasiswa Ikatan Biologi se-Indonesia. Senang sekali di siang hari ini saya bisa berbagi dengan teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya, saya sebelum memulai acara ini mau mengucapkan selamat Hari Bumi buat kita semua gitu. Yang selama ini sudah hidup di bumi dan sudah
menikmati segalanya apa yang ada di bumi. Nah, kemarin rekan-rekan meminta Greenpeace untuk kemudian berbagi tentang hutan dan kaitannya dengan krisis iklim. Saya yakin teman-teman di sini sebenarnya adalah rekan-rekan yang lebih paham soal hutan gitu ya, karena teman-teman nih belajar biologi, ilmu yang sebenarnya ilmu alam yang lebih banyak mengetahui soal flora dan fauna gitu kan. Saya barangkali harus belajar lebih banyak ke teman-teman. Tapi izinkan saya sekarang untuk kemudian berbagi ke teman-teman. Nanti setelah ini, setelah saya berbagi, saya berharap kita bisa berdiskusi bersama-sama dan gantian gitu. Saya yang belajar dari teman-teman. Nama saya Sekar, panggil aja Sekar. Nggak perlu sungkan nanti, misalnya ada pertanyaan juga silahkan langsung bertanya saja. Saya kemudian akan dengan senang hati menjawab. Halo teman-teman, maaf, saya tadi sampai mana ya? Tiba-tiba saya di-mute sama host. Tadi sampai baru buka slide kedua, Bu. Oh, oke. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Jadi presentasi ini akan saya bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama tentang apa itu hutan. Saya akan mengajak teman-teman sedikit gitu ya, touring masuk ke hutan di Indonesia. Nah, kemudian yang kedua, saya juga akan mengajak teman-teman semuanya untuk melihat lebih dekat ke regulasi yang ada di kaitannya terkait dengan hutan gitu, karena regulasi ini yang kemudian paling penting gitu ya selama ini untuk kemudian menjaga hutan itu. Yang berikutnya itu soal bagaimana tentang perubahan iklim tersebut. Apa kaitannya hutan dengan perubahan iklim? Dan yang terakhir, ini adalah hal yang saya paling senang untuk lakukan, untuk mengajak teman-teman, mengingatkan teman-teman bahwa bumi butuh aksi dan begitu juga pula hutan. Saya akan mulai dengan ini teman-teman. Selamat datang di hutan Indonesia. Kira-kira teman-teman ada yang pernah masuk hutan Indonesia? Di Indonesia ya, bukan hutan di negara lain ya. Hutannya seperti apa? Saya nggak tahu ini teman-teman berasal dari daerah mana saja. Saya berharap dari berbagai daerah, jadi saya bisa teman-teman bisa mendapatkan pengetahuan dari berbagai sumber gitu ya. Oke. Nah, bisa sekarang videonya. Dan di sini saya akan memulai dari ini sahabat kita semua, seseorang Pace dari Papua gitu ya. Hutan Papua yang sangat indah itu, yang sangat terkenal itu. Saya akan mulai dengan angka deforestasi, teman-teman. Jadi ini adalah data dari pemerintah Indonesia yang dikeluarkan lewat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dari tahun 1990 sampai 2019, kira-kira beginilah
angka deforestasinya. Terus selalu ada deforestasi, walaupun kemudian angkanya naik dan turun. Data terakhirnya itu tahun 2019 itu dicatat bahwa ada sekitar 463.000 hektar yang hilang karena deforestasi. Kalau dari datanya Greenpeace gitu ya. Jadi kita akan bermain banyak data gitu supaya teman-teman tidak hanya mendapatkan perspektif dari satu pihak gitu. Saya berharap nanti juga setelah ini teman-teman juga mencari data-data lain gitu. Siapa tahu ada yang angkanya berbeda. Kalau data dari Greenpeace itu menunjukkan bahwa kami tidak sejauh KLHK. Jadi kalau KLHK kan memulai dari 1990 ya. Greenpeace memulainya dari 2001 ke 2019. Ini teman-teman grafiknya. Ini grafik yang naik, memuncak di 2016 dan kemudian turun. Dan ini adalah data primary loss forest, itu data yang hilang, hutan yang hilang, angkanya sekian. Kalimantan, Sumatera, Papua, Sulawesi, Maluku gitu. Dan totalnya itu sekitar 9,5 juta. Sementara yang tersisa itu hanya tinggal 84,5 juta. Ini di tahun 2019. Teman-teman, si yang hilang tadi 9,5 juta ini kalau kita ibaratkan sebagai sebuah wilayah, itu kurang lebih satu provinsi Sumatera Selatan. Saya berharap di sini ada teman-teman dari Sumatera Selatan gitu. Jadi bisa mengimajinasikan kira-kira sebesar apa hutan yang hilang. Itu satu provinsi. Jadi selama 20 tahun kita kehilangan hutan seluas satu provinsi di negara ini. Ini datanya Greenpeace ya teman-teman. Dan kondisi hutan kita hari ini kaitannya dengan karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Teman-teman yang tinggal di Kalimantan, teman-teman yang tinggal di Sumatera, khususnya Riau, mungkin akrab sekali dengan kebakaran hutan dan lahan. Luas karhutla di 2020 itu 2.906.942 hektar. Dan luas kebakaran tadi, teman-teman, itu adalah 4 kali luas DKI Jakarta. Jadi teman-teman yang tinggal di DKI Jakarta itu bisa membayangkan tuh, ada 4 DKI Jakarta yang hilang, terbakar tahun 2020, baru tahun lalu. Dan ini sebenarnya angka yang sudah menurun. Di tahun 2014-2015 itu lebih parah. Dan penurunan ini sayangnya itu sebenarnya bukan berdasarkan dengan tindakan-tindakan preventif dari pemerintah atau tindakan-tindakan perlindungan hutan yang dilakukan pemerintah. Penurunan itu dihasilkan dari gangguan anomali fenomena La Nina yang terjadi di wilayah kita. Dan sebenarnya kalau misalnya kita lihat hilangnya sejumlah lahan tadi itu sama dengan kerugian yang sangat besar. Teman-teman yang tinggal di sana pasti bisa merasakan itu, bahwa adanya sakit paru-paru, kesehatan pernafasannya terganggu, terus biaya penanggulangan asap karena sekolah harus ditutup, kegiatan harus ditutup, kerugian ekonomi, dan yang paling parah di sini adalah kerusakan lingkungan. Nah, ini teman-teman saya ambil data dari LIPI di gambar ini. Teman-teman biologi, semuanya belajar biologi, pasti tahu berapa banyak jumlah flora dan fauna di Indonesia. Nanti saya dikasih tahu ya. SLIPI itu kemudian menyebutkan bahwa
dari kebakaran hutan dari tahun 1998, mungkin teman-teman baru lahir tahun itu, sampai 2015, kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia ini menyebabkan setidaknya 95% jenis tumbuhan terbakar dan mengalami kekeringan. Tingkat kebakaran yang besar berdampak dari hilangnya sumber-sumber biji dan juga kemudian itu yang mengganggu siklus tanam mereka. Jadi sekitar dampaknya itu begitu besar untuk keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia, khususnya ya tumbuhan gitu. Ini kita belum bicara hewan ya. Di sini disebutkan juga dari LIPI ada beberapa jenis tumbuhan famili seperti kerwing, ranti, dan kaper gitu. Tipe-tipe ini yang dulunya mudah dijumpai kemudian mulai menyusut. Gitu. Selanjutnya ini adalah laporan yang baru saja dirilis sama Greenpeace. Ada videonya, saya harap suaranya terdengar teman-teman. Video ini dibuat untuk rilisnya laporan kami tanggal 6 bulan ini. Kalau teman-teman dari wilayah Papua mungkin sudah familiar ya. Maaf, Bu, suaranya tidak terdengar, Bu. Oh, suaranya nggak kedengaran. Ya, Bu. Oke, mungkin karena belum di itu ya. Ini videonya nggak panjang, nanti teman-teman bisa lihat di Instagramnya Greenpeace lengkapnya ya. Saya akan langsung saja membahas soal apa sih isi laporan Greenpeace yang terbaru gitu. Yang judulnya Stop Baku Tipu Sisi Gelap Perizinan di Tanah Papua. Dari Stop Baku Tipu kita belajar bahwa sebenarnya laporan ini mengungkapkan dugaan pelanggaran sistematis perizinan perkebunan dan pelepasan kawasan hutan di Provinsi Papua dalam rentang tahun sekitar 9 tahun terakhir, dari 2011 sampai dengan 2019. Jadi Greenpeace International membuat laporan ini untuk mengkaji perizinan yang ada. Teman-teman pasti paham gitu ya, bahwa di Indonesia hutan itu kemudian bisa diolah. Caranya gimana? Caranya dengan mempunyai izin-izin tertentu. Gitu. Ada izin guna hak, ada HGU, ada IUP, dan lain sebagainya. Nah, hampir 1 juta hektar hutan di Provinsi Papua telah dilepaskan dari kawasan hutan sejak tahun 2000. Itu hampir 2 kali luas Pulau Bali. Jadi hutan yang dilepaskan itu artinya dari kawasan hutan dilepaskan menjadi lahan yang bisa digunakan untuk kepentingan komersil. Ada yang digunakan sebagai perkebunan kayu, ada yang dipergunakan menjadi sawit atau perkebunan yang lain, bisa kopi dan yang lain sebagainya. Tapi yang paling banyak itu adalah perkebunan sawit. Hingga 2019, analisis CIFOR itu adalah salah satu organisasi penelitian hutan yang paling terkenal di dunia, telah ada sekitar 168.471 hektar hutan alam di Provinsi Papua yang dikonversi menjadi kebun sawit. Jumlah ini terus bertambah seiring bertambahnya pelepasan kawasan hutan dan izin perkebunan di Papua. Nah, dari laporan Greenpeace itu menemukan ada setidaknya 25 perusahaan terdapat dari totalnya ada 32 perusahaan yang memperoleh kawasan hutan.
Jadi hampir 75% dari perusahaan yang mendapatkan izin pelepasan kawasan hutan, proses pelepasannya diduga melanggar peraturan menteri mengenai pelepasan kawasan hutan. Pelepasan tersebut terjadi pada saat Menteri Zulkifli Hasan itu tahun 2009 sampai 2014, dan juga di era Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sekarang, Ibu Siti Nurbaya. Ibu Siti Nurbaya sampai sekarang masih menjabat. Jadi begitu berpengaruhnya kemudian izin dengan regulasi. Itu mengapa saya kemudian membahas soal regulasi di sini. Regulasi dan bagaimana cara penegakannya, apakah sudah ditegakkan atau belum. Gitu. Kalau dari laporan yang tadi di sini, itu berarti kita sedang melihat fakta bahwa ada regulasi, tapi kemudian regulasi itu tidak diterapkan dengan baik untuk perlindungan hutan. Gitu. Bisa dibilang bahwa standar-standar yang ada selama ini dibuat itu dikangkangi untuk kemudian perusahaan-perusahaan bisa masuk. Panitia itu meminta saya untuk bicara soal pengoptimalan fungsi hutan. Saya kemudian tidak ahli dalam ilmu kehutanan, jadi saya merasa bahwa saya tidak bisa menjelaskan itu. Tapi saya melalui bagian part kedua ini ingin mencoba menjelaskan sedikit ke teman-teman bagaimana sebenarnya pengoptimalan perlindungan hutan lewat regulasi. Yang paling pertama, konsep yang paling terkenal gitu ya dari perlindungan hutan itu ada konsep namanya strict liability atau tanggung jawab mutlak. Jadi ini adalah prinsip yang dipakai di hukum lingkungan, salah satunya di kehutanan. Dan ini sebenarnya prinsip yang dibilang sudah lama ada di Indonesia, karena ini kemudian masuk ke Indonesia dibawa dengan ratifikasi Civil Liability Convention for Oil Pollutant Damage. Itu sekitar tahun 1978. Waktu itu Pak Emil Salim masih jadi menteri di lingkungan hidup di Indonesia. Konsep ini udah dibawa, kemudian kemudian masuk ke hukum Indonesia itu lewat Undang-Undang Lingkungan Hidup. Jadi pertanggungjawaban mutlak ini tanpa harus membuktikan bahwa si perusahaan itu membakar hutan, gitu, atau tidak melakukan pencegahan, dia tetap bisa langsung kemudian diproses atau diajukan melalui peradilan oleh jaksa penuntut umum. Begitu teman-teman konsepnya secara sederhana. Nah sayangnya akibat Undang-Undang Cipta Kerja, atau teman-teman mungkin lebih kenalnya Omnibus Law, yang tahun lalu itu bikin geger gitu. Saya yakin teman-teman di sini juga familiar dengan nama undang-undang tersebut. Si ketentuan tadi itu dilemahkan, teman-teman. Jadi sekarang tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan, itu nggak ada dihapuskan sama Cipta Kerja. Jadi kalau misalnya saya investigatornya Kementerian Lingkungan Hidup mau membuktikan, mau membawa suatu perusahaan ke pengadilan, itu nggak bisa lagi hanya dengan bukti red spot atau fire spot saja lewat GPS, itu nggak bisa. Saya kemudian harus benar-benar membuktikan bahwa si perusahaan tadi itu bersalah atas adanya api yang ada di konsesi izinnya. Dan itu sebenarnya hal yang sama sekali tidak mudah. Karena teman-teman tahu, lokasi wilayah kebakaran itu berapa jaraknya dari perumahan orang. Gitu. Bagaimana investigasi itu bisa dilakukan. Kayak gitu. Itu membutuhkan tenaga yang banyak, membutuhkan kerja banyak orang yang luar biasa. Dan itu pun sekarang jadi nggak bisa kita pakai gitu. Karena investigatornya
akan kesulitan melakukan investigasi tadi karena nggak ada belum ada aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja tentang bagaimana investigator harus bekerja tanpa ada setelah dilemahkannya konsep tanggung jawab mutlak tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sebenarnya kaitannya masih dengan deforestasi. Teman-teman, kalau soal hutan, kita itu punya undang-undang kehutanan. Dan kita juga punya undang-undang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Dalam undang-undang sebelumnya, itu kemudian ada batas minimal 30% kawasan hutan dianggap tidak kawasan hutan yang kemudian harus diselamatkan. Jadi misalnya saya mendapatkan konsesi hutan gitu ya, saya tidak boleh menggunakan 30% dari hutan tersebut. Saya boleh pakai 70%-nya aja. Yang 30% harus tetap saya jaga jadi hutan. Itu yang selama ini ada. Cuma dengan adanya Omnibus Law Cipta Kerja, pasal itu dihapuskan. Jadi sekarang nggak ada aturannya lagi. Jadi misalnya saya dapat konsesi 10 hektar, ya saya bisa pakai semua yang 10 hektar. Gitu. Itu kemudian yang membuat jumlah hutan di Indonesia akan cenderung cepat hilang. Gitu. Dan ini adalah bagian dari deforestasi yang nyata. Yang berikutnya itu adalah Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan. Ini kemudian kaitannya erat gitu ya dengan keterlanjuran usaha ilegal gitu. Jadi teman-teman tahu sekarang itu masih ada banyak sekali sawit-sawit di kawasan hutan atau tanaman-tanaman lain. Jadi secara hukum legal dia itu masih ada di wilayah, status wilayahnya masih hutan, tapi isinya udah sawit. Nah, kemudian undang-undang ini Cipta Kerja membuka peluang penyelesaian 3 tahun. Dan jika melampaui batas, itu kemudian hanya dikenai sanksi administratif. Yang berbahaya dari sini adalah kemudian kita tidak bisa lagi mengecek apakah seluruhnya itu sudah dibuka jadi sawit gitu ya, atau masih ada hutan yang bisa kita selamatkan. Itu nggak ada langkah koreksi di situ. Jadi ini juga berpeluang besar menambah deforestasi. Yang selanjutnya itu adalah AMDAL. Teman-teman pasti udah paham gitu ya AMDAL itu apa. Jadi AMDAL itu suatu proses yang dilakukan sebelum si perusahaan mendapatkan izin, analisis dampak lingkungan. Nah, permasalahannya si UU Cipta Kerja ini kemudian mengatur ketentuan baru mengenai tim uji kelayakan lingkungan hidup gitu melalui dibentuknya lembaga uji kelayakan lingkungan hidup. Yang sebelumnya peran ini itu ada sebenarnya pada pemerintah daerah gitu. Jadi ini semacam menarik yang seharusnya bisa dilakukan daerah ditarik ke pusat. Ini kami sebut dengan sentralisasi. Jadi daerah itu tidak bisa berkuasa sepenuhnya dengan sumber daya alamnya. Dalam konteks ini adalah hutan gitu, melalui proses AMDAL. Yang selanjutnya adalah pemerintah pusat juga menghapuskan keberadaan Komisi Penilai AMDAL yang ini juga sebelumnya ada di pemerintah daerah gitu. Jadi ada daerah ditarik juga ke pusat. Dan ini sebenarnya hal yang sangat disesali gitu dengan semangat desentralisasi yang ada di Indonesia, malah semuanya ditarik ke pusat. Gitu. Yang berikutnya adalah partisipasi publik. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja telah membatasi masyarakat yang berpartisipasi menjadi masyarakat yang terdampak.
Jadi ini mungkin hanya sepele ya teman-teman, kata berpartisipasi dengan masyarakat terdampak. Tapi perbedaannya bisa 90 derajat gitu. Kalau yang masyarakat berpartisipasi itu ya siapapun bisa berpartisipasi. Nggak ada syarat dan ketentuannya. Tapi kalau masyarakat terdampak, itu hanya masyarakat yang benar-benar ada di lingkungan proyek atau lokasi yang akan dijadikan konsesi tadi. Jadi misalnya saya adalah warga Papua gitu ya, saya tinggal di Nabire. Kemudian ada perusahaan yang mau buka di Nabire Utara gitu. Saya ada di pusat kota Nabire. Saya ingin ikut berpartisipasi gitu ya untuk penyusunan AMDAL ini. Saya nggak bisa lagi berpartisipasi karena saya bukan warga yang tinggal di Nabire Utara dekat dengan konsesi. Saya ada di Nabire Pusat. Saya dianggap tidak layak. Saya dianggap tidak terdampak. Ini kemudian jadi sangat berpengaruh teman-teman kalau kita lihat terjadi di masyarakat adat gitu, atau teman-teman yang tidak bisa, yang belum paham AMDAL itu apa gitu. Jadi biasanya kan selalu ada teman-teman dari kota yang bisa membantu teman-teman di masyarakat adat atau teman-teman yang buta huruf di daerah untuk paham apa itu AMDAL gitu. Nah sekarang proses itu udah nggak bisa lagi gitu. Jadi misalnya masyarakat adat mau mau ada uji AMDAL gitu ya dia hadapi sendiri gitu. Itu juga berlaku ke pengajuan keberatan dan juga penilaian anggota KPA. Yang ini yang paling menyedihkan sebenarnya adalah selamat tinggal untuk izin lingkungan. Jadi izin lingkungan itu diganti menjadi persetujuan lingkungan. Hal ini tentu saja kalau di konteksnya adalah regulasi adalah penurunan yang luar biasa besar gitu. Izin itu levelnya jauh lebih tinggi dibandingkan semata persetujuan. Izin itu adalah melewati suatu asesmen yang lebih banyak gitu. Sedangkan kalau persetujuan itu cuma checklist. Ibaratnya tuh kayak gitu. Nah, ini juga berkaitan dengan banyak pertanyaan. Kalau misalnya diganti persetujuan lingkungan, apakah itu bisa dibatalkan pengadilan gitu? Karena kalau izin lingkungan bisa. Terus kalau misalnya ini diganti dengan persetujuan lingkungan, apakah ketika si persetujuan lingkungannya dibatalkan, apakah dampaknya bagi perizinan yang berusaha? Ini sebenarnya jadi ketidakpastian usaha juga bagi orang yang menerima persetujuan lingkungan tadi. Jadi sebenarnya ketidakpastian hukum juga buat korporasi. Begitu teman-teman, Omnibus Law setidaknya ya, yang kemudian erat hubungannya dengan hutan gitu. Saya mengundang teman-teman nanti untuk berdiskusi lebih banyak karena apa sih teman-teman tahun lalu banyak mengkaji soal ini gitu ya. Kalau enggak nanti ya kita bisa diskusi lebih banyak lagi. Tapi setidaknya peraturan-peraturan tadi itu kemudian menjadi mengoptimalkan orang-orang yang membabat hutan demi kepentingan pribadinya. Dan kemudian menjadi meminggirkan orang-orang yang sebenarnya menggunakan hutan untuk hidup sehari-hari, seperti masyarakat adat masyarakat adat dan petani hutan gitu. Saya lanjutkan teman-teman. Ini adalah bagian soal bagaimana kaitannya hutan regulasi tadi dengan perubahan iklim. Teman-teman di sini pasti sudah akrab gitu ya dengan kata-kata perubahan iklim. Saya paling suka quote-nya dari siapa ini? Pasti teman-teman tahu. Mark Ruffalo. Dia tuh salah satu orang yang cukup speak up soal perubahan iklim. Dia bilang climate change is the greatest threat
to our existence in our short history on this planet. Nobody going to buy their way out of its effect. Gitu. Jadi perubahan iklim ini kemudian menjadi ancaman terbesar dalam eksistensi kita dalam bumi. Nah, saya lanjutkan. Saya mungkin sedikit ya teman-teman soal apa itu perubahan iklim dulu itu bagi teman-teman yang kemudian belum baru sekali dengar atau kemudian belum begitu familiar dengan kata-kata perubahan iklim. Perubahan iklim ini sebenarnya perubahan besar-besaran yang terjadi di bumi kita gitu. Karena kita tidak menjaganya dengan baik. Gitu. Ada banyak ilmuwan dunia yang sudah memperingatkan bahwa kenaikan suhu global harus berada di bawah 2 derajat dibanding sebelum revolusi industri untuk menghindari dampak perubahan iklim yang lebih parah gitu. Bumi yang lebih hangat 2 derajat akan mengubah kehidupan yang kita jalani sekarang. Apa sih perubahannya, Mbak, ketika kita nggak di bawah 2 derajat gitu. Misalnya kita di atas 2 derajat. Maka yang terjadi akan lebih banyak lagi kepunahan. Yang sering sekali diimajinasikan adalah punahnya sekitar 20-50% dari seluruh rumpun makhluk hidup dan meningkatnya permukaan air laut akibat lapisan es yang meleleh. Lagi-lagi teman-teman pasti lebih paham soal apa itu biodiversitas gitu dan bagaimana dampaknya ketika ada sekian persen gitu ya, dan ini angkanya nggak sedikit, ini angka yang besar, sekitar 20-50% rumpun makhluk hidup yang hilang. Tentu saja akan ada siklus daur hidup yang berubah. Gitu. Jadi ini adalah kerugian besar. Bisa jadi kalau misalnya ini terjadi, banyak sekali tanaman-tanaman obat yang hilang gitu. Terus banyak sekali tanaman yang selama ini kita konsumsi yang belum dijadikan pertanian gitu ya, itu juga hilang gitu. Buah-buah eksotis dan lain sebagainya bisa jadi banyak yang hilang. Juga termasuk dengan hewan-hewan yang sekarang juga udah masuk ke endangered species gitu. Selanjutnya yang paling membahayakan ya menurut saya ya, ini adalah bencana alam. Ancaman meningkatnya banjir dan kekeringan yang menyebabkan jutaan jiwa terlantar. Saya ingat sekali sekitar tahun lalu, itu kemudian ada statement yang keluar dari pelapor khusus PBB terkait hak lingkungan. Dia bilang, jika kita tidak bisa menghandle perubahan iklim, bisa jadi 5-10 tahun mendatang, itu akan ada bencana alam yang besar. Bencana alam itu begitu besar hingga banyak sekali petani yang tidak bisa menggunakan lahan pertaniannya. Akibatnya apa? Kita akan mungkin sekali kelaparan di masa-masa itu. Saya kalau itu tadi terlalu mengawang teman-teman, saya mencontohkan contoh yang nyata yang baru saja dialami teman-teman kita di Nusa Tenggara Timur sekitar awal bulan ini. Ini dikonfirmasi langsung oleh peneliti meteorologi dan klimatologi dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi gitu ya. Ini saya kutip langsung dari beliau, ada beritanya dan teman-teman nanti bisa revisit bahwa siklon tropis Seroja di NTT ini adalah bukti dampak perubahan iklim karena terjadi di area yang tidak semestinya. Siklon tropis seharusnya terjadi di daerah di atas 10 derajat lintang utara dan 10 derajat lintang selatan. Sementara di NTT terletak di garis 8 derajat lintang selatan. Teman-teman semuanya,
ada sekitar 63 orang meninggal, 45 orang hilang, dan ribuan orang yang terdampak. Ini adalah ancaman nyata dari perubahan iklim. Dan ini mengapa hutan dan gambut sangat penting gitu ya dalam konteks ini untuk mengendalikan laju perubahan iklim tadi. Penghancuran dan degradasi hutan berpengaruh besar terhadap perubahan iklim. Setidaknya teman-teman dalam 2 hal. Yang pertama, perambahan dan pembakaran hutan melepaskan karbon dioksida ke atmosfer. Dengan demikian, suhu bumi akan lebih mudah panas. Kedua, kerusakan hutan akan mengurangi area hutan yang menyebabkan karbon dioksida lebih banyak gitu. Terus kemudian kedua peran tadi ini sangat penting jika kita sekarang gini ya tidak bisa menyelamatkan hutan tropis yang tersiksa, maka ya udah kita kalah dan akan lebih banyak bencana alam dan juga akan lebih banyak kepunahan yang akan kita lihat di hari-hari esok. Nah, yang juga sangat berpengaruh itu soal dibukanya lahan gambut gitu ya. Karena ini ada karbon yang terkandung itu akan teroksidasi dan melepaskan CO2. Teman-teman harus tahu fakta yang ada hari ini di Indonesia, ini di datanya Greenpeace, ada 25% perkebunan kelapa sawit dan akasia, jadi HTI, hutan tanaman industri, berada di atas gambut, dan penghancuran terhadap lahan gambut di Indonesia bertanggung jawab atas 4% emisi gas rumah kaca hasil tindakan manusia. Sebagian besar dari hutan tropis di Indonesia tumbuh di atas lahan gambut. Dan itu tadi bagaimana pentingnya hutan buat menjaga perubahan iklim gitu ya, supaya kita tidak cepat kita bisa menahan gitu, bisa melawan, atau setidaknya kita mungkin tidak bisa melawan, tapi setidaknya kita bisa menahan laju perubahan iklim yang ada. Nah, untuk itu bumi butuh aksi, dan begitu juga hutan juga butuh aksi, teman-teman. Gimana sih caranya kita beraksi gitu? Yang pertama, kritis. Saya berharap teman-teman di sini bisa terus kritis terhadap peraturan dan program pembangunan yang ada gitu ya. Apakah ada dampaknya buruk terhadap lingkungan, khususnya hutan? Itu harus terus dicek lagi gitu. Berikutnya adalah terus-menerus menyuarakan gitu. Terus-menerus suarakan bahwa perubahan iklim ini nggak bisa dikerjakan satu orang sendirian. Kita butuh bersama-sama kolektif untuk mencegah perubahan iklim ini lebih cepat. Jadi kita harus bergandengan tangan gitu. Dan ini sebenarnya akan lebih baik kalau kita punya komitmen negara gitu ya. Oleh karena itu saya mengundang teman-teman semua untuk bersuara soal ini. Suarakan pendapat teman-teman lewat sosial media atau langsung ke pemerintah, baik pemerintah daerah atau siapapun pemangku kepentingan yang bisa teman-teman dekati gitu. Suara teman-teman, satu suara aja itu sangat berarti, karena tanpa suaramu gerakan ini tidak akan menjadi gerakan yang benar-benar bisa menggugah dan menggerakkan lebih banyak orang lagi. Yang berikutnya adalah aksi. Aksi ini bisa beragam, teman-teman, lewat mengisi petisi, demo, protes. Bagian hari ini, diskusi kita ini juga bagian dari aksi. Dan saya berterima kasih tentu saja karena teman-teman sudah mau beraksi untuk kemudian berdiskusi soal masalah ini hari ini. Saya ingin kemudian membacakan satu petisi yang saya berharap nanti setelah ini teman-teman bisa mencari isinya gitu ya. Maaf, bisa mencari petisi ini gitu ya. Saya nanti sampaikan slide saya.
petisi ini adalah petisi darurat iklim yang dibuat sama teman-teman dari Extinction Rebellion. Ini sebuah gerakan sosial yang kemudian mereka selalu mendesak Pak Jokowi untuk menandatangani deklarasi darurat iklim. Sebelum sampai sana, saya mau sampaikan dulu, Greenpeace menjadi bagian dari orang yang kemudian di dalam sini, bersama Extinction Rebellion mengusulkan petisi ini. Greenpeace juga bagian dari organisasi yang mendukung pemerintah Indonesia mendeklarasikan darurat iklim. Mengapa darurat iklim ini penting, teman-teman? Ketika negara itu menyampaikan bahwa dia sudah darurat iklim, itu berarti seluruh daya dan upaya negara itu kemudian akan digunakan untuk membangun ketahanan negara kita khususnya itu terhadap krisis. Jadi deklarasi ini, petisi ini itu mendesak untuk darurat iklim, mendesak pemerintah untuk mencabut kebijakan-kebijakan yang merusak lingkungan dan menyusun kebijakan-kebijakan yang strategis untuk menyelamatkan keselamatan manusia, satwa, lingkungan hidup, dan hak generasi yang akan datang sebagai prioritas. Kedua, darurat iklim mendesak pemerintah untuk membentuk tim khusus atau satgas yang terbuka dan independen untuk fokus pada penanganan pencegahan krisis iklim yang dipimpin langsung oleh Presiden. Yang ketiga, darurat iklim mendorong pemerintah untuk membuka data situasi rencana terkini terkait strategi yang kepada rakyat Indonesia. Jadi keterbukaan dan transparansi pemerintah terhadap publik soal kondisi lingkungan yang ada di Indonesia hari ini itu juga bagian dari apa yang dituju tujuan dari deklarasi darurat iklim tadi. Nah, selanjutnya tidak hanya ada itu, kalau teman-teman mengunjungi lamannya Greenpeace, ada juga beberapa petisi lain. Yang pertama tadi soal saya bersama Hutan Papua. Ini adalah petisi yang dibuat untuk pemerintah Indonesia memberikan wilayah berhutan yang ada banyak perusahaan di dalamnya gitu ya, dan mengizinkan mereka berorganisasi untuk berhenti gitu ya, dan kemudian membuat hutan tersebut bisa lagi dimanfaatkan oleh masyarakat adat Papua gitu, dan menjaga kemudian hutan Papua untuk tetap lestari sebagai salah satu hutan terakhir yang ada di dunia. Yang berikutnya adalah hutan tanpa api. Ini kemudian adalah petisi soal kebakaran hutan, yang kemudian ada yang supaya pemerintah Indonesia terus-menerus berusaha untuk melakukan pencegahan kebakaran hutan. Itu tadi beberapa petisi yang teman-teman bisa isi, dan tentu saja ini di akhir, saya berharap bahwa ini adalah akhir presentasi saya, tapi saya berharap setelah ini kita bisa banyak diskusi. Saya ingin sekali juga belajar dari teman-teman semuanya, dan selepas diskusi ini, jika teman-teman masih ada pertanyaan, terus bagaimana mau banyak berdiskusi, saya bisa di-reach lewat Twitter dan juga Instagram atau lewat email. Begitu teman-teman semuanya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih penyampaian kepada Sekar Banjaran Aji yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa pada kita, yang insya Allah semoga bermanfaat, dan manfaat ini bisa kita amalkan pada kehidupan kita sehari-hari. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan untuk raise hand atau langsung mengetik di kolom komentar, di kolom chat. Oke, mungkin untuk penanya pertama kami persilahkan kepada Saudari April untuk bertanya. Untuk Saudari April bisa langsung open mic untuk bertanya langsung.
Bagaimana? April sepertinya sudah menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Saya bisa jawab langsung atau April ingin menyapa langsung teman-teman di sini? Baik, terima kasih sebelumnya buat semuanya. Terima kasih buat Mbak Sekar Aji. Terima kasih juga buat moderator. Saya tertarik tentang pasal 22 ayat 5 tadi. Makanya saya menanyakan tentang kenapa lo kayak gini gitu. Apakah ada upaya yang kita lakukan sebagai mahasiswa, saya sebagai mahasiswi contohnya, apakah ada yang perlu saya lakukan sebelum hal yang mungkin lebih buruk terjadi gitu di tempat kita sekarang gitu. Terima kasih sebelumnya, Mbak. Ya, terima kasih banyak April. Terima kasih atas pertanyaannya. Salam kenal. Jadi saya harus langsung jawab atau menunggu pertanyaan dari yang kedua dulu? Tadi sepertinya ada yang raise hand lagi. Mungkin tadi untuk saudara Ahmad Sofyan, persilakan. Ya, silakan tanya juga sekalian, Ahmad. Baik, selamat siang semuanya. Suara saya terdengar dah? Terdengar dengan baik. Baik, salam Kak Sekar dan teman-teman semua. Selamat siang ya. Sebelum saya bertanya, saya sedikit agak izin berbicara banyak ya Kak dan teman-teman semua. Mohon maaf sebelumnya, dan ini kan pembahasan kita kan mengenai bumi ya dan hari bumi. Nah, kebetulan karena memang di kampus-kampus saya itu dan di luar-luar itu pada sedang lagi heboh nih, lagi heboh kinipan, terus kebanyakan juga kalian mesti pernah nonton Sexy Killer, Samin Semen mungkin ya, Tenggelam Dalam Diam. Terus ada juga yang kalau kalian tahu pernyataan yang dari Gubernur DKI Jakarta yang dikasih plus sama PBB itu, terus itu kan juga mencangkut mengenai perdagangan karbon, terus ada tambang pasir. Mungkin kalau kalian tahu tambang pasir yang ada di Merapi itu yang akhirnya dampaknya Merapi meletus, dan perdagangan karbon yang di PT Regi itu kan juga itu kan merupakan gimana ya, simbiosis mutualisme. Tapi mutualismenya untuk siapa saat itu? Yang ditanyakan itu mutualismenya untuk siapa? Nah, yang jadi masalah ini bukannya dari rakyat untuk rakyat, tapi dari rakyat untuk pejabat. Nah, hal itu loh yang jadi hal-hal yang perlu kita tanyakan, mungkin seperti itu. Terus ada juga yang ini baru-baru, saya kan dari Jepara, nama saya Ahmad Sofyan, dan saya juga mengikuti Instagram membuka pabrik di Batang. Secara skala hektarnya itu luas seperti itu. Nah, dari itu semua sebenarnya ini kan semuanya itu kan diatur sama pemerintah, dan menyangkut dalam bahasa kasarnya itu masyarakat itu tidak diikutkan dalam pengaturannya, dan dalam hukum ya akhirnya ya lancip ke bawah, dan intimidasi itu terjadi. Masyarakat jadi tidak mau melawan, dan akhirnya kita berharap kayak organisasi-organisasi yang punya legalitas itu bisa untuk membantu kita untuk menyuarakan hal-hal seperti ini, karena kita intimidasi takutnya ya dipukul dan lain-lain sama aparat, itu jadi catatan juga kan, jadi catatan hitam yang nanti kayak Effendi siapa namanya, Buhung atau siapa itu, Effendi Buhing ya. Nah, yang jadi pertanyaannya secara luas, secara umum yang saya tanyakan di sini itu, pemerintah itu sebenarnya yang dilakukan itu untuk apa? Nah, dari tanggapan atau dari sudut pandang Greenpeace sendiri itu, pemerintah itu yang dilakukan itu untuk apa? Apakah dari rakyat untuk pejabat atau dari rakyat untuk rakyat? Bahkan food estate aja ya sampai sekarang juga bukannya nambah penghasilan atau nambah ekspor padi atau untuk lumbung pangan, malah menurun seperti itu. Itu dulu sih Kak. Oke. Halo, terima kasih banyak Ahmad. Ahmad dari Jepara ya? Dekat sama Kendeng. Saya mungkin akan jawab dulu dari April. April tinggal di Universitas Mataram, itu dekat dengan dengan NTT. April hati-hati ya. Siklon tropis masih mengancam kamu dan teman-teman di sana. Saya kemudian
ingin meng-highlight kalau dari pertanyaan April tadi soal bagaimana sebenarnya ketika hanya ada masyarakat yang terdampak aja nih yang dilibatkan gitu dalam penyusunan AMDAL gitu ya. Padahal AMDAL ini yang menentukan si analisis yang menentukan bahwa perusahaan tersebut sebenarnya layak nggak sih mendapatkan hak konsesinya di situ gitu. Apakah seharusnya lingkungan yang dipertahankan atau wilayah tersebut dikelola perusahaan. AMDAL itu saking pentingnya seperti itu teman-teman. Nah, yang pertama kita lakukan bersama adalah hari ini si Omnibus Law Cipta Kerja itu teman-teman masih diuji di Mahkamah Konstitusi lewat pengujian hukum. Nah, yang kemudian harus kita lakukan sebagai publik gitu ya, kita harus mendukung supaya Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal-pasal di Omnibus Law tadi, itu membatalkan Omnibus Law lah, Cipta Kerja tadi. Itu adalah hal yang paling penting dan hal yang paling bisa kita lakukan sekarang. Gitu. Yang kedua adalah setidaknya mencegah atau menahan pemerintah untuk tidak dulu meluncurkan peraturan-peraturan turunan Omnibus Law sebelum Mahkamah Konstitusi memberikan putusan bahwa si Omnibus Law ini memang layak untuk untuk ada bersama menjadi hukum Indonesia gitu. Jadi kita masih terus relevan. Jadi kalau tolak Omnibus Law sampai hari ini menurut saya pribadi gitu dan menurut Greenpeace itu masih relevan. Dan sebisa mungkin kita harus berusaha gitu ya bersama-sama menyuarakan suara tersebut gitu. Karena dengan suara kita bersama teman-teman itu tentu saja akan membuat dorongan politik yang lebih besar gitu. Dan itu bisa sekali gitu ya untuk meyakinkan pemerintah untuk membatalkan itu. Kalau suara kita besar gitu ya. Dan kuat dan bersama gitu. Padu lah bahasanya, bahasa paduan suaranya itu suara kita padu. Nah, teman-teman semuanya, kalau tadi selain kita harus menolak Omnibus Law dan turunannya tadi, yang berikutnya menjadi penting gitu ya, tadi April gitu, apa sih Kak yang mungkin bisa kita lakukan nih Bu supaya masyarakat di sekitar kita tuh nggak abai. Yang pertama ya, kamu harus bersuara April gitu. Kamu harus setidaknya meyakinkan orang-orang di sekitar lingkunganmu bahwa bahwa lingkungan itu layak untuk dijaga dan juga dilestarikan gitu. Jadi harus ngajak mulai dari diri kita sendiri, mulai dari lingkungan kita terdekat. Itu adalah hal yang paling penting gitu. Di desa ya ajak teman-teman di desamu untuk kemudian menyelamatkan apa aja nih yang tersisa gitu. Karena dengan menyelamatkan apa yang tersisa itu sama dengan kita menyelamatkan masa depan. Kalau orang tua kita mungkin sekitar 20-30 tahun mendatang itu udah nggak begitu, udah cukup tua gitu. Mereka udah selesai gitu. Tapi saat 20-30 tahun mendatang, itu kita sedang hidup-hidupnya. Kita sedang butuh-butuhnya bumi ini karena kita sedang bekerja. Gitu. Jadi ini adalah masa depan kita bersama. Masa depan saya, masa depan April, dan masa depan teman-teman yang di sini. Jadi ya kita harus bersuara itu. Melakukan penyadaran dan penyelamatan lingkungan sebisa mungkin. Di lingkungan yang paling terkecil. Kayak gitu April. Dan yang berikutnya adalah aktif berpartisipasi di dalam penyusunan peraturan maupun pembangunan yang ada di wilayahmu gitu. Menyampaikan bahwa mengkritisi bahwa oh ini peraturan perundang-undangannya bisa membabat hutan Pak gitu. Pak ini nanti kalau bangun perusahaan di bukit ini bisa longsor nih bukitnya kayak gitu. Mungkin
nggak di sini Pak, atau di tempat lain, atau hal-hal yang lain gitu yang bisa kita diskusikan pemerintah. Penting untuk selalu kritis terhadap apa yang kemudian dijadikan proyek pemerintah. Terus kemudian tadi Ahmad Sofyan dari Jepara, terima kasih banyak sudah banyak menonton gitu. Saya yakin kamu menjadi bagian yang cukup paham kondisinya, Ahmad. Tadi pertanyaan Ahmad itu soal, jadi pemerintah itu melakukan ini semua buat apa? Itu kan Ahmad ya. Ini yang kemudian kalau saya kembali saya kemudian tidak bisa membaca seluruhnya gitu Ahmad. Tapi setidaknya kalau saya membaca dan membuka ulang gitu ya, riset Greenpeace yang terakhir, yang baku tipu perizinan di Papua, itu sebenarnya sudah cukup menunjukkan bahwa pemerintah itu kemudian lalai dan abai dalam penegakan hukum lingkungan, kaitannya dengan upaya erat dengan tindakan-tindakan koruptif untuk mengambil kepentingan pribadi atau kepentingan golongannya. Nah, ini sebenarnya laporannya udah kita submit ke KPK. Dan KPK itu sebenarnya sudah meminta beberapa provinsi di Papua bahkan untuk melakukan langkah korektif, yakni mereview izin-izin yang ada untuk kemudian bisa dipilih dan dipilah mana izin yang bisa dilanjutkan, mana izin yang kemudian harus di-stop karena tidak lagi layak dan tidak sesuai dengan perlindungan lingkungan hidup dan juga kesejahteraan masyarakat adat yang ada di Papua. Seperti itu, Sofyan. Secara garis besar, teman-teman, saya rasa di sini bisa melihat dengan kondisi yang ada hari ini gitu. Kalau kita bicara soal Omnibus Law gitu ya, kita tahu Omnibus Law itu siapa yang diuntungkan gitu. Itu adalah perusahaan-perusahaan besar yang diisi oleh taipan-taipan besar juga gitu. Yang akan menderita dampaknya adalah kita yang sehari-hari tinggal dan dekat dengan lingkungan gitu. Yang sehari-hari butuh air bersih, yang sehari-hari butuh udara bersih gitu ya. Sementara perlindungan lingkungannya diabaikan. Begitu, Ahmad, semoga menjawab. Jika enggak, kita mungkin bisa diskusi. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Sebelumnya, apakah untuk Mbak April dan Mas Ahmad sudah menerima jawaban yang pas atau sudah sesuai dengan yang diinginkan? Izin Pak Moderator bisa menambah feedback sesuatu atau boleh ya? Oke, terima kasih. Izin ya Kak Sekaraji. Jadi kan tadi sebenarnya tahun kemarin juga saya sudah pernah buat webinar dengan Walhi mengenai Omnibus Law juga, dan ini kan juga undang-undang cilaka. Nah, apa perlu kita itu apa ya? Kayak kinerja Menteri Lingkungan Hidup kan sepertinya kayak kurang seperti itu. Nah, ini prospek atau cross check-nya gimana? Apakah perlu kita dalam kasarnya ya nggak usah ada Menteri Lingkungan Hidup. Nah, ini cara kasarnya, tapi jangan dicontoh ya teman-teman semua ya. Cara kasarnya seperti itu. Kalau nggak salah di Kinipan itu kan juga Siti Nurbaya akhirnya membuat aturan akhirnya hutan itu dibuat jalan itu tambang itu akhirnya. Nah, itu kira-kira gimana tanggapannya? Terima kasih Ahmad feedback-nya. Teman-teman semuanya, selalu penting untuk bersuara, selalu penting untuk terus kritis. Kalau teman-teman merasa bahwa nggak beres nih Menteri Lingkungan Hidupnya, ya teman-teman bisa tanya. Teman-teman bisa dengan kekuatan yang besar ya, saya rasa organisasi ini cukup besar gitu, bisa misalnya berkirim surat ke kementerian gitu. Kita lihat apakah misalnya teman-teman bertanya soal pencapaian Bu Siti itu selama ini apa gitu.
Atau mungkin teman-teman bisa mendesak Bu Siti untuk ngapain. Itu sebenarnya bisa gitu. Karena teman-teman adalah bagian dari rakyat Indonesia dan teman-teman punya hak untuk itu. Misalnya nanti teman-teman meminta informasi dan kemudian tidak dijawab sama Bu Siti gitu ya, itu bisa kemudian teman-teman bisa ngajuin di Komisi Keterbukaan Informasi. Itu ada di sana dan semuanya ada aturannya. Saya rasa apapun kritiknya dan apapun keresahannya itu memang harus diungkapkan, karena dengan demikian ada check and balance antara pemerintah dan masyarakatnya gitu. Kalau misalnya hari ini kita tidak bisa mengandalkan DPR, ya udah kita berarti mengandalkan diri kita sendiri, suara-suara kita. Dan itu dalam konteks ini menurut saya menjadi sangat penting untuk kemudian teman-teman semua untuk terus berjejaring gitu ya, untuk bersama-sama. Nggak cuma sama di Hima ini aja, tidak terhenti di sini, tapi juga misalnya bergabung dengan mahasiswa-mahasiswa lain di luar sana gitu. Karena dalam sejarahnya mahasiswa di Indonesia memegang peranan penting gitu. 98 adalah saksi sejarah gitu. Dan saya rasa kekuatan mahasiswa sampai hari ini juga masih besar. Teman-teman adalah teman-teman yang tadi saya sudah bilang adalah orang kelompok yang paling terdampak jika krisis iklim ini tidak ditangani dengan baik. Teman-teman pasti 23 tahun mendatang umurnya baru 50 tahun, itu seneng-senengnya gitu. Kalian harusnya bisa menikmati udara yang baik gitu, udara yang sehat, keanekaragaman tumbuhan yang baik banyak gitu, dan juga bencana alam yang tentu saja sedikit. Dan kita bisa melakukan itu bersama-sama kalau kita terus bersuara. Kayak gitu. Baik, terima kasih ya Kak Sekar Aji, dan terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata mungkin. Terima kasih juga Ahmad. Silahkan. Ada lagi? Oke, mungkin tadi di sini di kolom chat sudah ada pertanyaan pertama tadi di sini dari saudara Ibrahim Muhammad. Oke. Dari Lubuk Kabupaten Banggai. Dia ingin solusi apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang sudah dipaparkan oleh Ibu Sekar Aji tadi. Oke. Terima kasih. Solusi. Terima kasih sekali pertanyaannya Ibram. Salam hormat saya buat teman-teman yang ada di Luwuk. Saya tahu Luwuk salah satu daerah yang kemudian punya budaya diskusi dan budaya bercerita yang cukup kuat gitu ya. Dan pertanyaannya ini sangat menarik juga gitu, bahwa apa yang bisa kita lakukan, solusi apa yang harus dilakukan untuk mencegah hal-hal tadi terjadi. Jadi solusinya itu kita harus bergerak bersama-sama. Dan yang paling penting untuk bergerak, paling utama untuk bergerak, ini adalah negara. Karena negara punya fasilitas dan punya kekuatan yang banyak. Bahkan negara kita itu mendapatkan bantuan dari negara-negara lain. Negara kita tuh dapat bantuan krisis iklim dari dana iklim itu dari Norwegia misalnya. Dana itu nggak sedikit, itu sangat besar. Jadi sebenarnya kalau kita dibilang hari ini Indonesia nggak bisa bergerak melawan krisis iklim karena Indonesia nggak punya uang. Enggak. Indonesia punya uang. Teman-teman bisa googling, banyak sekali berita soal itu. Bahwa negara kita mendapatkan bantuan dari negara lain soal dana iklim. Yang berikutnya adalah kalau Indonesia sudah punya uangnya, hal yang harus dikeluarkan adalah komitmen tadi. Komitmen tadi yang harus dipunyai sama pemerintah Indonesia. Supaya pemerintah Indonesia kemudian bisa dengan secara sistematis dan strategis itu mengusahakan seluruh kemampuannya untuk melindungi hutan, melindungi gambut, terus untuk melindungi
keanekaragaman hayati, dan juga untuk meminimalisir emisi, baik emisi perkotaan ataupun emisi tambang, dengan beralih ke energi bersih, dan juga hal-hal lainnya. Itu semua harus dilakukan. Dengan itu semua dilakukan, maka kita mungkin bisa setidaknya menghentikan proses, bukan tidak menghentikan ya, tapi memperlambat proses perubahan iklim tadi. Dan hanya dengan ketika pemerintah tadi sadar bahwa ini iklim kita udah darurat gitu ya, ada darurat iklim nih, dan kita harus kemudian pemerintah bisa mendeklarasikan, dan kemudian pemerintah melakukan hal-hal tadi, ya kita bisa bersama-sama. Nah, untuk itu yang bisa kita lakukan yang tadi, kita terus kemudian bersuara, terus kemudian beraksi gitu. Tadi saya udah jelasin ada 3 hal sebenarnya yang bisa kita lakukan gitu. Mulai dari diri sendiri, beraksi, bersuara, dan kemudian kritis, beraksi, kritis, kemudian bersuara, dan kemudian beraksi. Dan mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk melakukan itu, untuk kemudian menuntut pemerintah mendeklarasikan darurat iklim. Dan dalam konteks lain ya, kalau yang kita hadapi sekarang Omnibus Law ya, untuk menolak Omnibus Law. Demikian Ibram, semoga pertanyaannya terjawab ya. Silakan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk jawabannya, Bu. Jadi mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya lagi bisa raise hand atau kayak tadi langsung dari kolom komentar, dari kolom chat. Kami persilahkan teman-teman yang mungkin masih penasaran dengan hutan Indonesia, keadaan kita sekarang itu gimana sih? Hutan kita, daerah kita itu lagi gimana sih? Atau enggak, ini kemudian saya ingin bertanya ke teman-teman. Teman-teman kan tahu, teman-teman adalah mahasiswa biologi, yang tadi saya selalu bilang bahwa teman-teman lebih paham sebenarnya ilmu biodiversitas daripada saya. Barangkali ada yang mau bercerita gitu. Menurut teman-teman bagaimana jika kita terus-menerus kehilangan hutan, dan nanti 20 tahun ke depan teman-teman mungkin usianya masih 30-an tahun, atau 30 ke 40 tahun, kira-kira hutan Indonesia akan sebesar apa? Dan dampaknya berapa banyak kemudian biodiversitas yang kurang, atau bagaimana sebenarnya dampak ketika tumbuhan dan hewan itu punah. Bisa jadi teman-teman juga bisa share itu supaya aku bisa belajar juga dari teman-teman. Silakan teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang ingin bercerita, mungkin kami persilahkan untuk membagi pengalaman di wilayah masing-masing atau keadaan di wilayah masing-masing yang mungkin kita bisa dibantu untuk follow up ke Kementerian Notifikasi dan nanti Sekarajinya untuk mengatasi keadaan di wilayah yang diperlukan tersebut. Mungkin kami persilahkan kepada teman-teman. Oke, kami persilahkan kepada Saudari Yuninda. Ya, terima kasih moderator. Sebelumnya, terima kasih Kak Sekaraji yang sudah mau meluangkan waktu pada hari ini untuk berbagi ilmu kepada kita gitu. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Yuninda. Jadi saya ingin sedikit bercerita aja sih gimana keadaan hutan. Saya kan tinggalnya di Kalimantan Selatan nih. Nah, yang baru-baru ini kena bencana banjir gitu. Jadi saya jadi flashback gitu pada saat saya kuliah ekologi Kalimantan gitu kan. Di situ ada kami belajar tentang kayak gimana sih kondisi hutan khususnya di Pulau Kalimantan. Jadi prediksi gitu sekitar tahun 2025 nanti hutan Kalimantan itu bakal mulai menghilang, bahkan hampir nggak ada yang bersisa seperti itu. Kalau misalkan untuk penebangan hutan lain sebagainya itu masih saja
dibebaskan seperti itu. Nah, dan yang mirisnya, yang pertama kali hutan yang bakal hilang di Pulau Kalimantan itu berada di Kalimantan Selatan gitu. Kalau dilihat peta Kalimantan, kehilangan hutannya itu yang awal bermulai itu mulai di Kalimantan Selatan. Jadi sempat merasa miris juga teman-teman yang ada di mahasiswa di Kalimantan Selatan bahwa bentar lagi gitu, beberapa tahun lagi kita bakal kehilangan hutan. Apalagi kan kondisi yang ada di Kalimantan Selatan itu dominannya itu tanah gambut. Kalau misalkan nggak ada penutup seperti pohon, hutan itu berasa panas banget kalau misalkan musim panas gitu. Terus ada juga kan di tempat saya itu terkenal dengan pertambangan gitu kan. Pertambangan yang sudah berapa hektar, berapa luas dibuka, dan itu pun hanya beberapa yang maksudnya itu direboisasi dan sebagainya. Dan baru-baru kemarin itu sebenarnya sudah lama sih kejadiannya, masalah hutan meratus. Mungkin kawan-kawan yang lain pernah dengar gitu, hutan meratus yang terkenal di Pulau Kalimantan. Nah, itu sudah lama menjadi salah satu incaran orang-orang perusahaan gitu kan, lebih lebih ke arah ketambang gitu, yang mau menghabiskan hutan yang ada di Kalimantan. Dan jujur untuk di Kalimantan Selatan itu hutan yang memang hutan virgin atau hutan alami cuman hanya ada satu, yaitu hutan meratus gitu. Dan itu kemarin sempat jadi pertentangan hebat untuk mempertahankan hutan meratus itu tetap ada gitu. Sempat ada cekcok juga dengan orang-orang instansi yang ingin membuka lahan itu gitu, sampai ada kejadian yang paling buruk itu agak gimana gitu, agak kejam gitu kan, sampai ada yang mau bunuh lain sebagainya gitu. Jadi ya gimana ya, jadi flashback aja gitu dengar materi Kak Sekar pada hari ini, dan sekalian mau curhat aja gitu kan, gimana kondisi hutan yang ada di Kalimantan Selatan. Dan ya mulai kondisi yang ada di Kalimantan Selatan itu mulai terlihat pada saat akhir-akhir kemarin itu, awal-awal tahun 2021, salah satunya banjir yang sangat besar. Dan itu pertama kali dalam seumur hidup saya yang tinggal di Kalimantan Selatan itu merasakan banjir yang sebesar itu gitu, dan waktunya juga lama gitu kan, bahwa secara tidak langsung air itu tidak bisa meresap ke tanah yang mana sudah banyak lahan-lahan yang nggak ada pohonnya lagi kayak gitu, nggak ada yang meresapkan lagi gitu. Itu aja sih Kak kalau dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Yuninda atas ceritanya, semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Setidaknya dapat dalam sadar lagi pentingnya hutan kita untuk dijaga. Mungkin teman-teman yang lain juga mungkin ada yang bertanya atau mau menyampaikan ceritanya juga, kami silakan. Mungkin kalau misalnya belum ada, saya ingin menanggapi Yuninda dulu ya, teman-teman ya. Sembari mungkin teman-teman bersiap-siap mau menyampaikan curahan hatinya. Yuninda, terima kasih banyak sudah berbagi gitu, karena ceritamu tadi menjadi hal yang sangat penting. Karena bisa jadi teman-teman di wilayah lain, misalnya teman-teman di Jawa gitu ya, teman-teman yang ada di Jawa atau teman-teman di Bali gitu ya, belum bisa merasakan itu karena mereka nggak punya hutan sehebat dan banjir mungkin ada di Jakarta, tapi kemudian kan itu problematika yang berbeda ya. Saya bisa membayangkan itu kalau saya tinggal di Jakarta, setiap kali banjir tuh saya tidak kaget gitu karena itu
terus menerus terjadi. Saya bisa membayangkan gitu, jadi Yuninda yang kemudian seumur hidup tidak pernah banjir, kemudian tiba-tiba banjir. Dari cerita Yuninda tadi, saya ikutan khawatir, karena kalau tadi Yuninda bilang adalah di 2025 hutan di Kalimantan barangkali nggak bersisa. Ini udah 2021 Yuninda, berarti tinggal 4 tahun lagi. Dan ini berarti kita kerjasamanya harus benar-benar bareng-bareng bersama-sama untuk menjaga hutan ini ya, untuk terus kemudian bersuara, untuk terus kemudian kritis, supaya pemerintah tuh benar-benar berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan hutan, tidak melepas hutannya untuk dijadikan perizinan, baik itu sawit maupun tambang kalau di Kalimantan, atau mungkin kalau di Sumatera itu jadi HTI gitu ya. Jadi ini adalah tugas kita bersama, dan sebenarnya cukup prihatin dengan apa yang kemudian terjadi sama Yuninda gitu, apalagi soal tambang. Ada sebenarnya suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan ketika dia selesai menambang, yakni atau mungkin ketika dia pernah punya konsesi sawit gitu ya, terus kemudian habis konsesinya kemudian tanah tersebut kembali ke negara. Ada yang disebut dengan pemulihan lingkungan. Sayangnya di Indonesia penegakan hukum terkait pemulihan lingkungan itu masih sangat minim. Jadi banyak sekali perusahaan yang udah selesai aja ditinggal. Tambangnya tetap menjadi lubang gitu. Dalam konteks teman-teman di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan gitu. Terus sawit ya tetap jadi sawit yang terbengkalai gitu. Padahal kan seharusnya itu dipulihkan lagi menjadi hutan, karena itu sebagian awalnya hutan. Nah, proses ini belum terjadi di Indonesia dengan baik. Ini bisa jadi salah satu hal yang bisa terus-menerus kita suarakan gitu, bahwa kita harus terus kritis gitu. Misalnya di sekitar kita ada proyek dan kemudian dia udah selesai pergi begitu aja, kita harus terus bisa bertanya gitu. Misalnya tanya ke kepala desa atau tanya ke pemerintahan yang terdekat gitu, soal kenapa sih nggak dipulihkan gitu. Kalau saya meminta menuntut memulihkan ini gimana? Karena kalau nggak kita ingetin ya perusahaan pasti akan lalai gitu aja. Karena pemerintah juga kadang-kadang abai. Itu tadi soal tambang, dan sebenarnya kisah dari Yunita tadi lengkap ya Yunita. Kamu merasakannya lengkap. Kekhawatiranmu pasti luar biasa, dan saya juga mau menegaskan di sini bahwa Yuninda sendirian nggak mungkin bisa melawan ini semua. Oleh karenanya kita harus terus bersama-sama untuk kritis, untuk bersuara, dan juga untuk aksi untuk bumi dan untuk hutan kita. Begitu teman-teman, begitu Yuninda. Terima kasih sudah berbagi. Kira-kira ada lagi yang mau berbagi, teman-teman? Boleh deh, Kak. Saya, Kak. Silahkan, Wawan. Iya. Izin ya, Bang Moderator, Bang Sais. Silakan, Bang. Ya, pasti izinkan sama Sais. Nanti kalau Sais nggak izinkan, saya mute Sais. Ya, jadi ini Kak, mungkin mau cerita aja sih sebenarnya, sekaligus ingin bertanya nanti di akhir cerita saya, Kak. Jadi kenalin kawan-kawan, nama saya Wawan, saya dari Kaltim, ya salah satu anak ibu kota negara nantinya. Iya, ya. Oke. Jadi kalau berbicara tentang seperti Yuninda tadi kan di Kalsel juga terkepung sama batu bara, sama kita di Kaltim juga seperti itu, gitu kan. Kemudian saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang hari ini bisa menikmati listrik di sana. Karena kok misalnya teman-teman tahu, atau teman-teman nonton film Sexy Killer, itu kan melihat bumi kami di Kaltim itu dikeruk untuk batu baranya dibawa ke pulau-pulau Jawa. Sedangkan di tempat kami, nah batu baranya yang di pulau-pulau Jawa itu digunakan untuk membangkit listrik. Namun di tempat kami listriknya juga ada beberapa daerah yang nggak punya listrik seperti itu. Padahal ngambilnya di tempat kami seperti itu.
Nah, kemudian ingin menanggapi sih Kak terkait masalah hutan ini Kak. Kalau teman-teman di Kaltim ini kami lagi khawatir tentang perambahan hutan yang terjadi untuk ibu kota negara Kak. Seperti itu. Melihat beberapa kasus saat beberapa kali kunjungan menteri itu banyak masyarakat adat itu menolak. Tapi ya karena sudah diputuskan otomatis ya masyarakat mau seperti apa, mau bagaimana lagi gitu kan. Jadi mereka hanya memberikan intervensi seperti tolong muliakan kami masyarakat adat yang ada di ibu kota negara ini yang daerah sepaku kayak gitu Kak. Kemudian untuk masalah lubang tambang sebenarnya di tempat kami itu ada Kak, ada perbedaan data Kak dari pemerintah dengan kami yang semacam LSM gitu. Kalau sampai sekarang itu dari kami Kasaranya itu ada 1.500 yang di daerah ibu kota negaranya. Nah, sedangkan menurut pemerintah itu hanya ada 500 tambang batu bara yang belum terkelola. Lubang batu bara yang belum terkelola. Jadi kayak datanya itu berbeda banget gitu Kak, antara yang memang teman-teman yang di lapangan dengan data-data yang ada di pemerintah. Nah, seperti itu. Nah, untuk pertanyaannya ini Kak, mungkin ke pertanyaan aja atau tanggapan Kakak terkait program carbon trading Kak. Yang tujuan karbon. Itu kalau menurut saya setelah kemarin nonton filmnya Bang Dandi yang Kinipan tuh sepertinya carbon trading ini dijadikan semacam ini Kak, investasi baru sih sebenarnya Kak. Nah, itu apakah dari teman-teman Greenpeace sudah mengkaji itu Kak? Maksudnya dari saya itu investasi baru itu seperti kita negara-negara berkembang ini kan yang masih memiliki hutan. Kita dibiayai oleh negara-negara maju yang berpotensi menimbulkan emisi. Jadi kita semacam menjual karbon untuk mereka. Tapi nyatanya Kak, yang telah di film itu yang di beberapa daerah di Kalteng itu mereka membakar hutan untuk mendapatkan kompensasi dari carbon trading itu Kak. Jadi seakan-akan kita ini menanam terus nanti udah tumbuh dibakar terus minta uang lagi. Jadi kayak seakan-akan ini itu kok semacam investasi gitu Kak, kayak memanfaatkan negara-negara maju untuk membayar kita gitu. Mungkin karena kita kelebihannya mempunyai hutan lebih. Tapi nyatanya ketika ditanam itu kok hutannya dibakar lagi gitu, seperti itu. Itu sih Kak yang saya ingin bertanya kepada Kakak, apakah sudah ada Kak, maksudnya Kakak mengkaji itu terkait carbon trading itu Kak. Terima kasih. Salam lestari. Ya, salam lestari. Terima kasih Wawan. Terima kasih share-nya. Ini saya menunggu teman lain bercerita atau saya langsung tanggapi, Sais? Mungkin bisa langsung ditanggapi Bu, karena waktu itu juga sudah hampir habis Bu. Oke. Waktunya tinggal berapa menit lagi ya? Tinggal kurang lebih 15 menit kayaknya. Oke, 15 menit. Saya nggak akan sampai 15 menit untuk menanggapi Wawan. Wawan, terima kasih banyak atas ceritanya. Cerita-cerita itu barangkali akan menjadi hal yang menarik gitu ya. Tidak pernah dirasakan tadi, kalau tadi ada Ahmad dari Jepara atau mungkin dari April dari Mataram, mereka tuh belum tahu lubang tambang kayak gimana. Barangkali ya, saya sendiri itu saya juga belum pernah tahu lubang tambang kayak gimana. Sementara Wawan pasti setiap hari tinggal berdekatan gitu dengan lubang tambang. Kalau dibilang tadi 500 itu banyak sekali pasti. Pertama, saya berterima kasih atas batu bara yang dikirimkan ke Jawa, karena tentu saja tanpa itu saya nggak bisa menyala. Dan ini adalah hal yang menurut saya menjadi penting teman-teman untuk terus kritis soal pemerataan yang ada. Dan juga soal pilihan energi yang dipilih sama pemerintah Indonesia. Pilihan energi batu bara itu ternyata tidak serta-merta tanpa dampak. Cerita Wawan tadi menunjukkan bahwa sebenarnya ada dampak yang nyata dari pilihan energi kotor yang diambil sama pemerintah Indonesia. Tidak hanya Wawan gitu ya, sekarang para nelayan di pantai utara Jawa, khususnya di area pesisir utara Pekalongan dan sekitarnya, itu juga jadi kesusahan mencari ikan gitu, karena banyak sekali
tumpahan-tumpahan batu bara yang dibawa dari Kalimantan ke Jawa dan kemudian berserakan di sana mencemari lautnya gitu. Dan itu juga dampak yang nyata gitu. Nah, ini kemudian kita harus kritis ke pemerintah misalnya. Apakah benar pilihannya menghasilkan listrik dari batu bara? Apakah kita sebenarnya tidak punya pilihan lagi yang lebih aman, misalnya dari tenaga surya, tenaga air, dan juga hal-hal yang lain gitu. Ini juga menjadi titik kritisnya. Dan kedua, berikutnya soal hutan di Kaltim. Wawan, ini juga hal yang sedang kami resahkan di Greenpeace sebenarnya, bahwa kemungkinan pembangunan ibu kota itu akan membuat satu undang-undang baru, Omnibus Law, soal pembangunan ibu kota negara. Dan itu sebenarnya aturan-aturan itu pasti akan dirancang untuk mempermulus pengosongan lahan, mempermulus perpindahan ini semua. Dan biasanya dalam konteks-konteks ini, benar tadi pengalaman masyarakat adat ini menjadi kelompok yang akan tersisihkan. Nah, teman-teman, sebenarnya dalam konsep pendekatan hak masyarakat adat ada yang disebut dengan free, prior, informed consent gitu. Jadi masyarakat harus free, bebas untuk menyampaikan pendapatnya. Inform itu maksudnya terinformasi secara jelas soal proyek pembangunan apa yang akan datang di daerahnya. Ini tidak bisa diwakilkan, informasinya harus disampaikan ke semuanya. Jadi semua orang harus mendengar informasi itu. Free, prior itu kemudian menjadi hal yang diutamakan ya tadi. Jadi masyarakat adat itu harus, kepentingan masyarakat adat harus diutamakan, inform, terinformasi, dan consent. Ini yang penting. Proyek itu pembangunan tidak mungkin dapat berjalan tanpa ada konsen atau persetujuan dari masyarakat adat. Itu konsep hak masyarakat adat yang ada di dunia, yang dilindungi oleh deklarasi PBB untuk masyarakat adat gitu. Jadi teman-teman harus kemudian mungkin nanti Wawan dan teman-teman di sana gitu ya harus mencoba memastikan bahwa masyarakat adat itu benar-benar tadi free, prior, informed consent tadi atas proyek itu. Dan mungkin kalau pertanyaannya Wawan soal carbon trading, dari film Kinipan sebenarnya ada rekan saya, Bang Asep Komarudin, itu jadi peneliti untuk film itu. Rekan saya di Greenpeace gitu. Dia juga sama senior forest campaigner gitu bersama saya di divisi hutan di Greenpeace Indonesia. Nah, kurang lebih pendapat kami sama seperti apa yang diungkapkan oleh di film tadi, bahwa sebenarnya investasi mau apapun itu, mau punya hijau, mau merah, atau mau warna biru gitu ya, jika dia tidak punya keberpihakan terhadap perlindungan lingkungan dan juga masyarakat, kepentingan lingkungan, kepentingan hak asasi manusia masyarakat, berarti investasi itu tidak layak untuk didukung. Dan seharusnya posisi pemerintah Indonesia tidak malah memainkan itu, tapi kemudian mengkoreksinya gitu. Dan kemudian tidak menjadikannya menjadi lahan bisnis gitu. Seperti itu. Dan jika itu dilakukan oleh korporasi atau investor dalam konteks ini ya, karena investor itu juga punya perusahaan gitu, jadi dia bagian dari korporasi tadi, itu kemudian harus punya langkah korektif, punya sikap yang tegas gitu, dengan sesuai tentu saja dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Kebakaran hutan lagi-lagi adalah tetap kebakaran hutan, ada sanksi pidananya, walaupun sekarang dengan UU Cipta Kerja, sanksinya jadi sanksi administratif ya. Tapi itu ada sanksi pidananya.
Seperti itu Wawan dan teman-teman semuanya. Saya rasa sikap Greenpeace seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan, diceritakan? Terima kasih atas tanggapannya, Bu. Semoga kawan-kawan puas dan atas tanggapan yang tadi yang bisa diterima. Mungkin karena waktu kita sudah hampir selesai atau hampir habis, saya ucapkan terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Sekar Banjaran Aji yang telah menyempatkan diri dan berbagi ilmu cerita pada kita semua yang hadir pada siang hari ini. Semoga apa yang kita peroleh pada siang hari ini bermanfaat untuk kita semua serta dapat kita amalkan pada kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita yang hadir pada siang hari ini bagian dari Subhanul Yauma Rijalul Ghad, pemimpin masa depan yang amanah dan adil serta merakyat. Oke, kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah hadir pada siang hari ini. Agar lebih barokahnya acara kita pada siang hari ini, mari kita sama-sama menyatakan dan melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemimpin adil yang amanah juga menjaga lingkungan ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dengan berakhirnya acara tadi, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Saya Sularsa, mohon undur diri. Sekian, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, saya tuliskan alamat email saya, Twitter, Instagram di sini. Misalnya ada teman-teman yang butuh diskusi, jangan sungkan-sungkan kemudian bertanya, atau mungkin ada teman-teman ada yang mau bisa dibantu dari Greenpeace juga, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Terima kasih kesempatannya, senang sekali bertemu teman-teman semuanya. Dadah. Baik, berdiri ya. Untuk seluruh peserta, kami mohon untuk mengisi daftar hadir yang telah disediakan di kolom komentar. Terima kasih banyak atas partisipasi dari teman-teman semua yang telah menyempatkan hadir pada siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami dari pihak penyelenggara mohon maaf atas segala kekurangan yang dalam penyelenggaraan ini, baik yang sengaja maupun kami tidak sengaja. Karena yang sesungguhnya kekurangan itu datang dari kami sendiri, sehingga semoga yang bermanfaat itu menjadi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang mungkin kegiatan kami persilahkan untuk teman-teman yang sudah mengisi daftar hadir mungkin bisa dari